Shalom semuanya, selamat malam minggu, selamat sore, selamat malam. Senang kembali dalam program Tadarusan Alkitab. Kita bisa melanjutkan pembacaan kita satu pasal ya dari Alkitab kita. Kita masih ada di Mazmur. Dan mungkin Bapak Ibu bertanya kenapa jadwalnya jadi Sabtu. Karena ya saya minta maaf karena di minggu ini ada banyak hal yang tidak bisa saya kerjakan secara on time. Tapi meskipun terlambat saya sudah mengisi-ngisinya gitu ya. Kalau Bapak Ibu jadi membership, Bapak Ibu tentu tahu ada beberapa hari kemarin saya tidak isi. Tapi saya sudah upload dalam bentuk recording pengajarannya. Jadi per minggu ini pun tetap 6 kali materi membership, di minggu lalu juga demikian. Meskipun ada ketidak jadwal yang sesuai, tapi sudah saya isi. Juga tadarusan ya, kita mestinya tadarusan hari Selasa. Karena satu dan lain hal, kita mundurkan di hari Sabtu, yang program Sabtu sudah kita bagikan di dalam materi-materi sebelumnya gitu ya. Dan semoga kita siap. Meskipun sekarang tadarusan cuma seminggu sekali, tapi saya percaya tetap jadi berkat buat setiap kita. Mungkin ke depan nanti di bulan Oktober saya bikin formula yang lebih baru lagi ya Bapak Ibu ya. Supaya kita bisa belajar lebih dalam lagi tentang kebenaran ya. Yuk sama-sama satu hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh kembali ada di program ini, membaca satu pasal Alkitab kami. Mohon bukan cuma sekedar bisa kami baca, tapi Roh Kudus tolong kami, menolong kami, memampukan kami mendapatkan rema, sehingga ayat-ayat yang kami baca tidak lewat begitu saja, tapi mendarat di dalam hati kami yang paling dalam, dan Roh Kudus membuat kami mengerti, sehingga kami bisa mengaplikasikannya dalam perbuatan kami di sepanjang sisa hidup ini. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami percaya kami semua diberkati. Haleluya. Dan doa ini kami tutup dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita akan membaca Mazmur ya. Mazmur 34 di malam minggu ini kita akan baca, perikopnya diberi judul Dalam Perlindungan Yahweh. LAI menerjemahkan menjadi Tuhan, semuanya huruf kapital. Tapi sekali lagi ya, ini sebenarnya kalau kita lihat bahasa aslinya adalah Yahweh. Jadi saya lebih senang mengikuti bahasa aslinya, karena Yahweh bagi saya itu nama proper name, di mana Allah mengenalkan dirinya kepada Musa dan Israel dengan nama Yahweh. Jadi kenapa kita harus terjemahkan dengan menjadi kata Tuhan gitu ya. Yahweh ya Yahweh, karena itu nama dirinya Allah. Dalam perlindungan Yahweh gitu ya. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Yahweh jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Yahweh bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Yahweh, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku.
Tujukanlah pendengaranmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Yahweh mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Yahweh berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Yahweh itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Yahweh, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Yahweh tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarlah aku, takut akan Yahweh akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Yahweh tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Yahweh menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Yahweh mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Yahweh itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tapi Yahweh melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Yahweh membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukuman. Haleluya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, apa yang kita bisa baca dari Mazmur 34 tadi? Sekedar informasi, kalimat di awal itu dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek. Ini adalah raja orang Filistin. Dan dalam konteks di tempat lain, ya, Daud memang pernah ya dikonfirmasi oleh Mazmur 34 ini. Coba saya cek ya Bapak Ibu ya. Saya agak lupa ayatnya di mana gitu. Kalau kita baca Mazmur 34 tadi, saya buka kitab saya dulu Saudara. Ya. Coba kita buka sebentar Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika di sepanjang hidupnya dalam biografinya Daud ya Bapak Ibu ya. Daud itu pernah memang berlaku seperti orang gila ya sebenarnya. Oh iya benar ya. Ini juga dikonfirmasi di dalam 1 Samuel pasal 21 ya. Dan tentu Bapak Ibu bisa punya pemahaman bahwa kalau orang berpura-pura seperti orang gila, ya itu berarti memang dia sudah tidak punya jalan keluar, paling tidak di titik itu. Sebab saya yakin ketika Daud ada di hadapannya Abimelek, Abimelek tahu bahwa Daud ini musuhnya dia. Kalau Daud tidak berpura-pura seperti orang gila, mungkin dia sudah dihabisi. Ya, sudah dihajar, sudah dibunuh mungkin karena sebagai musuh Filistin. Tapi Daud karena berpura-pura jadi orang gila, tentu ada pemahaman akhirnya ya sudahlah, dia sudah gila, dia sudah mendapat kutukan dari dewa kita, mungkin itu kata Abimelek dan rakyatnya, sehingga Daud dibiarkan begitu saja. Tapi saya tidak mau menyoroti itu, saya mau menyoroti bahwa Daud memang dalam persimpangan jalan yang luar biasa berat buat dia lalui. Ya. Ada banyak tafsiran kenapa Daud sampai berpura-pura gila ini. Kenapa dia ada di Abimelek. Ya, dalam cerita yang kita pelajari dari hidupnya Daud ya, ketika dia melarikan diri dari Israel cuma dua kesempatan. Yang pertama ketika dia diburu oleh Saul ya. Kemudian yang kedua ya ketika dia lari dari pemberontakan anak sulungnya Absalom. Ya. Tapi saya lebih cenderung ya ini ketika Daud diburu-buru oleh Saul
sehingga tidak ada satu jengkal pun tanah di Israel yang aman buat dia, sehingga dia harus keluar negeri, melarikan diri, ya, lewatin border perbatasan, sehingga Saul nggak bisa menangkap dia. Sebab kalau Saul menyeberang batas antar kerajaan itu, maka Saul memprovokasi untuk perang terbuka dengan kerajaan-kerajaan yang batasnya dilanggar oleh Saul. Jadi Daud ini lagi maju kena, mundur nggak kena, mundur kena. Dalam artian maju ya ketemu Abimelek dia akan berperang, dan sedangkan dia tidak punya pasukan. Dia melarikan diri, kalaupun ada orang yang mengikut dia ya hanya beberapa gelintir saja. Tidak apple to apple bisa berhadapan dengan ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu ya tentara-tentara Abimelek. Sedangkan kalau mundur, dia akan kembali ke tanah Israel dan terus menjadi buruan dari Saul dan prajurit-prajuritnya. Dia sedang terpojok. Situasi tidak baik buat dirinya. Tapi yang kita baca dalam Mazmur 34 ini, dia malah dalam kondisi harus berpura-pura seperti orang gila, orang yang tidak waras pikirannya, sehingga akhirnya Abimelek nggak mau melihat dia. Ngapain kau bawa orang gila ini? Kurang lebih begitu kan? Sehingga kalimatnya di ayat 1, sehingga Daud diusir lalu pergi. Dia selamat akhirnya. Dalam situasi yang tidak enak seperti ini, dia harus merendahkan dirinya di hadapan musuhnya dengan berpura-pura seperti gila agar selamat. Ya, dia masih memuji Yahweh dalam segala hal yang dia bisa lakukan. Ya, dia mengucapkan kata-kata syukurnya, puji-pujiannya kepada Yahweh tidak pernah lekang dari mulutnya dia. Ini yang luar biasa. Ini yang saya berusaha sedang usahakan. Dalam banyak tekanan, dalam banyak himpitan, dalam segala pergumulan, selalu berkata, "Oh baik, Allahku baik." Tiap pagi bangun berkata, "Allah baik, kau luar biasa Bapa. Kau pasti berikan yang terbaik buat hidupku. Aku mau mengabdi secara utuh, secara penuh kepadamu." Ini memang harus diusahakan. Ya kalau boleh bahasa kasarnya ya dipaksa untuk mengucapkan kata-kata itu. Kata-kata itu kenapa? Karena kata-kata puji-pujian itu bagi saya tidak natural. Ya, kita tidak terbiasa Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu bahkan Kristen sejak kecil, kan kita tidak terbiasa memuji Tuhan senantiasa lewat perkataan kita. Ada kalanya kita memuji Tuhan. Kalau apa? Kalau pas doa. Kalau pas dapat berkat. Ya kan? Jadi hanya momen-momen tertentu. Tidak sepanjang waktu. Ya. Kalau bahasanya Daud tadi, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Kita tidak pernah begitu. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa. Kenapa? Karena kita nggak mau melakukannya. Sehingga kalau kita lagi bekerja ya, gimana kita bisa bekerja sambil memuji Tuhan? Ketika kita sedang berolahraga, bagaimana kita bisa berolahraga sambil memuji Tuhan? Ketika kita bahkan lagi rapat, lagi istirahat, lagi sekedar di mobil, nyetir motor, bagaimana kita bisa memuji Tuhan? Karena konsep memuji Tuhan yang ada di benak kita, yang diwariskan itu ya fokus gitu ya, memuji Tuhan ya pas lagi ibadah gitu. Ya. Kita lupa bahwa Daud itu ketika di hadapan Abimelek, dan dia akhirnya berpura-pura gila dan akhirnya selamat, dan dia bersaksi bahwa puji-pujian kepada Allah tidak pernah lekang dari mulutnya, selalu ada dalam mulutnya di segala waktu. Itu gimana caranya? Bagaimana ketika dia berpura-pura hilang ingatan itu sambil memuji Tuhan? Kita tidak mau bayangkan itu. Kalau saya membayangkan ya mungkin Daud ketika di hadapan Abimelek itu, daripada dia berpura-pura gila dengan melakukan hal-hal yang konyol, mungkin dia terus memuji-muji Tuhan. Ya. Sehingga orang nampaknya melihat dia gila. Padahal Daud, ya selain memang ingin, ini orang kalau dalam imajinasi saya, Daud itu cerdiknya luar biasa. Sambil menyelam minum air. Jadi satu sisi dia menyembah, menyanyi, bermazmur kepada Allah di depan Abimelek. Tidak mempedulikan orang-orang di sekitarnya, sehingga tampak bagi orang lain dia gila. Tapi satu sisi dia benar-benar sungguh-sungguh memuji Allah. Mungkin itu yang terjadi. Ini ada dalam imajinasi saya. Makanya dia berkata tadi, aku hendak memuji Yahweh pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Padahal kondisinya di ayat sebelumnya dia lagi berpura-pura tidak waras di depan Abimelek, sehingga ia dianggap gila dan diusir, lalu Daud bisa pergi, selamat gitu. Jadi mungkin saja ketika Daud diperhadapkan pada Abimelek,
Dia ya tadi berperilaku seperti orang gila tapi tidak seperti orang gila lain yang bengong, yang ketawa-ketawa, tapi dia memuji-muji Allah. Tampak seperti orang gila. Masa di hadapan raja, dia nggak pedulikan raja, ditanya apa, dia terus memuji-muji Allah, mungkin sambil joget-joget, sambil menari-nari. Ya. Tapi sebenarnya itu dilakukan dengan sungguh. Ya. Meskipun dengan sungguh, akhirnya orang tetap bisa melihat nggak benar. Karena memang kalau orang memuji Allah dengan sungguh-sungguh, dianggap seperti orang gila kan Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nggak melihat orang, atau mungkin pernah merasa dirimu sedang dalam penuhan Roh Kudus gitu, sehingga kita tidak bisa mengendalikan diri, kita memuji Tuhan, ya memuji Tuhan sambil nangis, kita nggak pernah pedulikan itu. Kita berpikir ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan sambil nangis, itu perasaan sukacita yang kita rasakan. Tapi kira-kira bisa bayangkan orang di kiri kanan saudara ketika melihat itu? Ih, ngapain nih orang kok sambil nangis-nangis? Mungkin bagi orang itu lagu biasa aja, enak di kuping, lagu pujiannya enak di kuping, tapi nggak nyentuh apa-apa. Sehingga ketika lihat kita yang lagi menangis, dia pasti berpikir, oh, dia lagi dikejar utang kali. Oh, suaminya lagi punya selingkuhan kali. Oh, istrinya lagi menghabiskan uang pensiunannya dia kali. Jadi orang menganggap kita ya gila tanda kutip, tapi kita nggak peduli karena kita sedang on fire gitu ya. Mungkin itu yang terjadi atas Daud ketika di hadapan Abimelek ini. Ya. Karena dengan kalimat-kalimat yang dia ucapkan berikutnya, dia jelas dalam kesadaran. Dan dia terus memuji-muji Allah dalam segala sesuatu. Pujian kepada Yahweh tidak pernah lepas. Selalu ada tetap dalam mulutnya. Ini yang luar biasa. Nah, bagaimana kita dalam menghadapi hari-hari ini yang berat? Kita baca berita di sepanjang minggu ini, kelas menengah mulai goncang di Republik ini, Bapak Ibu. Ya. Karena dalam beberapa analis ekonom-ekonom handal di Indonesia, pemerintah hanya fokus pada kelompok miskin. Mereka dapat bantuan tunai, dapat sembako, dipermudahlah. Anak-anak mereka bisa sekolah dengan kartu Jakarta, kartu Indonesia Pintar, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak dari orang-orang miskin, keluarga miskin di Indonesia cukup bisa bertahan menghadapi situasi yang berat. Tapi yang kelas menengah ini, yang di tengah-tengah ini, kalau yang kaya raya ya meskipun susah juga ya dia masih punya kaya raya, dia akan terus bisa bertahan. Bahkan masih bisa hidup hedon. Kan jomplangnya tingkat ekonomi di Indonesia ini kan begitu rupanya. Yang kaya ya kaya sekali, yang miskin miskin sekali. Yang kaya-kaya sekali mah meskipun ada goncangan ekonomi, mereka tetap bisa bertahan. Harta mereka mungkin berkurang, tapi mereka tetap berada jauh di atas garis kemiskinan. Sedangkan yang miskin ini, ya susah sekali. Makanya pemerintah fokus nolong mereka. Ya kita masih bisa mengerti lah. Kalau bantuan sosial, bantuan apapun diberikan pemerintah, karena memang pemerintah, menurut amanat undang-undang ya harus, tadi, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Makanya kalau pemerintah ngasih bantuan tunai, bantuan sembako, apapun bentuknya lah kepada rakyat miskin, saya terima. Anak-anak mereka bisa sekolah gratis, saya terima. Tapi yang problem yang dilupakan oleh pemerintah dan kebanyakan kita kelas menengah ini, yang jumlahnya jauh lebih besar daripada yang kaya, jauh lebih besar daripada yang miskin. Mayoritas orang Indonesia tuh di kelas menengah, Bapak. Dan kelas menengah ini sedang mengalami guncangan, sehingga mereka semakin, bahkan ada persentase besar yang sudah masuk di bawah garis kemiskinan. Turun gitu. Karena secara income mereka tidak bertambah, tapi pengeluaran semakin berat buat mereka. Dan mereka tidak dapat bantuan apa-apa dari pemerintah. Pemerintah seolah-olah melupakan mereka dan menganggap bahwa kelompok menengah ini bisa bertahan, tapi enggak. Berdasarkan jurnal-jurnal, penelitian-penelitian yang ada, yang kita bicarakan sepanjang minggu ini di berita-berita viral, kelas menengah turun. Daya beli masyarakat turun. Ya. Sehingga ya Indonesia mengalami situasi yang nggak baik-baik saja. Ya. Dan ya ditambah faktor politik yang benar-benar lagi kacau balau. Rejim berkuasa yang lagi benar-benar di luar nurul, kata anak Depok. Di luar naral, ingin berkuasa lagi dengan banyak mencengkram banyak hal. Jabatan presiden tidak bisa dipertahankan, dia berusaha menajamkan kuku-kukunya untuk mencengkram partai politik. Kalau kita baca berita hari ini, hampir semua pilkada serentak, pilkada daerah, provinsi, kabupaten, wali kota itu dikuasai oleh penguasa sekarang, di mana mereka naruh orang-orangnya. Caranya gimana? Apakah itu nggak boleh? Boleh saja. Tapi dengan cara yang bagi saya ya aneh.
Kita ini negara demokrasi, tapi sekarang perhatikan ya, bagaimana pemerintah yang sekarang juga pemerintahan yang terpilih juga berusaha untuk menyatukan semua partai politik menjadi satu di dalam satu kantong gitu. Jadi nggak ada oposisi gitu. Mereka beranggapan inilah demokrasi Indonesia. Saya cuma ketawa aja kalau politikus ngomong gitu. Demokrasi Indonesia tidak seperti di luar negeri yang ada oposisi. Demokrasi Indonesia ya kekeluargaan. Artinya kalau berkuasa ya sama-sama. Ya kalau begitu ngapain ada, bagi saya ya, logika saya yang bodoh ini dalam politik, ya buat apa ada pemilu? Buat apa ada pilpres? Kalau ujung-ujungnya ya kerjasama juga. Semua partai-partai yang tadinya di dalam pilpres itu berkampanye, berusaha membela dan mendukung pasangan calonnya, tapi ketika kalah, semuanya berbondong-bondong untuk merapat pada yang berkuasa atau yang terpilih. Itu nilai uang yang dihabiskan dalam pemilu kan bukan 100 juta, 1 miliar, 100 miliar, triliunan Bapak Ibu. Itu kalau buat makan atau mensupport rakyat menengah itu sudah cukup membantu mereka sehingga perekonomian kita bisa tetap stabil. Tapi dibuang begitu saja untuk pilpres, untuk pemilu, untuk pilkada, yang ujung-ujungnya juga semua dikendalikan. Makanya calon-calon kan tadinya kan sebelum ada keputusan MK itu kan banyak calon yang akan berhadapan dengan uh, kotak kosong. Dalam artian nggak ada lawan dalam pilkada itu. Dan di Sumatera Utara itu provinsi yang kalau kita baca koran, kalau Bapak Ibu baca koran itu provinsi yang paling banyak nanti calon tertentu berhadapan dengan kotak kosong. Karena semua partai mendukung calon ini, dikondisikan. Kan lucu Bapak Ibu. Masa kalau kita ngomongin yang rendah aja lah ya, kota madya aja. Kalau kabupaten kan lebih luas ya. Wilayahnya ya, orangnya nggak tahu, tapi wilayah kabupaten kan lebih luas daripada kota madya. Pemilihan wali kota, ya, dengan geografis yang tidak terlalu besar. Ya, andai kata rakyat yang sedikit pun, masa tidak ada sih dua pasang dari yang menjadi rakyat kota madya itu yang bisa dicalonkan gitu, menjadi penguasa. Atau apakah tidak ada tokoh-tokoh hebat dalam partai-partai politik yang bisa ditaruh di situ untuk running, untuk maju sebagai wali kota? Kan tidak mungkin. Teramat banyak kita orang yang pintar, orang yang tulus juga untuk bisa diberikan kesempatan memerintah, tapi karena faktor politik dan kekuatan politik itu yang membuat akhirnya partai-partai politik lain itu mendekat pada penguasa. Karena tadi apa? Kalau kita baca berita-berita kan rejim sekarang kan memegang orang-orang penting dalam setiap parpol itu. Ya. Itu bahkan terucap pada mulut presiden bahwa semua rahasia banyak orang itu ada di tangannya. Itu dipakai Bapak Ibu. Sehingga kita tahu kan bagaimana Golkar, ketua umumnya Pak Airlangga bisa mundur dengan begitu saja tanpa ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba mundur di hari yang tidak normal. Hari Minggu kalau tidak salah. Orang mah kalau mau mundur mah di hari kerja gitu ya. Kita tahu kenapa harus hari itu, karena kalau tidak hari Senin kasusnya akan diajukan sebagai tersangka. Itu berita-berita itu meskipun bisa saja itu hoax, tapi itu sudah bersebaran dan yang berkata itu bukan cuma politisi tapi banyak pengamat politik juga. Berarti mereka kalau berucap di media sosial untuk konsumsi umum, mereka kan tidak mungkin berkata-kata tanpa bisa berargumentasi, tanpa memiliki bukti, nggak mungkin. Pasti mereka punya bukti. Sehingga ganti. Terus Bapak Ibu memperhatikan nggak? Saya tadinya berkata nggak ada tuh konflik NU dengan PKB yang dibelakangi oleh pemerintah. Tapi saya sekarang melihat seperti itu. Saya juga tidak begitu menyukai Cak Imin gitu ya, dengan sepak terjangnya. Karena saya dulu adalah seorang Gus Durian. Saya mengagumi Gus Dur. Dan dengan segala kontroversinya, bagi saya Gus Dur itu tulus gitu. Dan dalam konteks Partai Kebangkitan Bangsa, kan Cak Imin melengsarkan Gus Dur ya, dengan membuat muktamar dan menjatuhkan Gus Dur lah. Padahal Cak Imin itu siapa sih kalau menurut rekam jejaknya? Kalau bukan karena Gus Dur kan ya dia cuma anak yang punya garis darah yang dari darah yang dari keluarga pendiri NU. Tapi siapa dia?
Kalau bukan Gus Dur ya dia hanya sekedar jadi Gus doang. Ya, jadi keluarga dari orang hebat saja. Tapi dia berani untuk melengsarkan yang termasuk masih pamannya dan pendiri dan seorang ulama besar NU. Maka saya memang tidak pro dengan dia dari dulu. Meskipun saya juga bukan pemilih PKB gitu ya. Jadi ketika ada NU kemarin berusaha untuk bermain di PKB, padahal ketua PBNU juga berkali-kali bahwa PKB bukan bagian dari NU, ya. NU tidak berpolitik, tidak mendukung salah satu partai politik, tapi faktanya sekarang ini mau mengambil alih PKB dengan banyak alasan. Ini kan kayak presiden kita yang kalau bilang di media massa saya belok kanan, ternyata belok kiri. Saya nggak tahu apa-apa, tapi dia ternyata yang mengendalikan semuanya. Jadi rupanya memang apa yang dikatakan Alkitab, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, itu yang dilakukan oleh pemimpin kita ya, turun ke bawahannya. Jangan bilang PBNU itu nggak ada hubungannya dengan pemerintah. Kayaknya nggak mungkin. Karena kalau boleh ngomongin ya, Menteri Agama sekarang itu adik dari ketua PBNU. Ya. Dan juga dengan misalnya pemerintah memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan, itu kan yang paling diuntungkan ya ormas keagamaan yang besar. Dan yang besar di Indonesia ini kan ormas keagamaan ya NU, kalau ngomongin jumlah masanya. Dan NU sudah jelas-jelas menerima akan mengambil itu. Jadi ini semua permainan mutualisme simbiosis, Bapak Ibu. Ya. Jadi PKB mau diambil, ya. PDIP juga. Kalau Bapak Ibu lihat kemarin ada 4 orang anggota PDIP yang mengajukan kasus hukum bahwa kepengurusan 2019 sampai 2024 ini tidak legal gitu. Ya, karena diperpanjang tanpa melalui prosedur-prosedur yang normal sesuai ADART, itu kata mereka. Kalau salah ya minta maaf, tapi intinya begitu, digugat gitu kepengurusan yang ada sekarang ini. Tapi akhirnya mereka yang berempat itu merasa bahwa saya nggak begitu kok. Saya cuma diminta kertas kosong untuk perbaikan organisasi, ternyata oleh pengacara mereka dikondisikan. Jadi ada permainan politik di sini. Jadi kelihatan terbaca. Saya ini orang bodoh politik, tapi bisa membaca bahwa pemerintah sekarang berusaha mengambil alih Golkar, dan itu terjadi. Mau mengambil alih PKB lewat NU. NU itu orangnya pemerintah, ya. Dan juga mau mengambil PDIP, ya. Dengan cara apa? Ya, untuk memperpanjang kekuasaan. Meskipun presiden tidak bisa jadi presiden lagi karena undang-undang dasar, tapi semua elemen masyarakat, kepemimpinan di daerah itu dikendalikan oleh rejim yang sekarang. Apalagi rejim sekarang masih punya anak yang bisa menjadi wapres periode berikutnya, dan kemungkinan menjadi presiden di Pilpres mendatang sangat terbuka, karena Pak Prabowo dengan usianya, saya nggak tahu apakah masih fit apa tidak 5 tahun mendatang. Jadi ini permainan yang gila, Bapak Ibu. Ya. Dimana banyak orang berusaha untuk mempertahankan yang dia miliki dengan kuat kuasanya. Ya, ya bagi saya ini rejim yang paling mengerikan, Bapak Ibu. Dan ya tadi ya, ketika kita terus berdoa buat tanah air yang kita cintai ini, ya Gusti ora sare lah. Tiba-tiba MK memutuskan bahwa batas ambang batas partai yang bisa menunjuk atau mengusung calonnya sendiri diturunkan, tadinya sekitar 20-an, sekitar 25% menjadi hanya 7,5%. Jadi kalau partai punya suara 7,5% dari populasi anggota legislatif di tempat itu, dia bisa mengajukan. Akhirnya kita lihat kan, tadinya di Banten, di provinsi saya, itu kemungkinan hanya satu pasangan karena semuanya condong ke sana. Padahal yang secara survei yang punya tingkat popularitas tinggi itu adalah Ibu Airin. Saya sendiri tidak pernah memilih beliau gitu. Karena beliau bagi saya ya politik dinastinya Banten gitu ya. Bagian dari itu saya paling nggak suka politik dinasti, seolah-olah keluarga mereka yang paling hebat gitu ya. Tapi kita susah berubah karena mereka sudah mengakar ya. Maafkan saya ya, rakyat Indonesia kan kebanyakan juga seperti itu, dikasih beras ya udah, dikasih uang ya mereka kan ikuti pemimpinnya. Jadi rejim ini
politik dinasti di Banten ini begitu kuatnya memang. Tapi saya percaya nanti mungkin 10-20 tahun mendatang ketika Banten itu rakyatnya diisi oleh banyak pendatang, jadi apa namanya, pola pikir semakin heterogen ya. Orang-orang daerah mulai terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang lebih maju, mungkin nanti akan berubah. Tapi untuk sekarang masih belum lah. Tapi saya miris gitu, Bu Airin nggak punya kendaraan. Maka ketika MK memutuskan PDIP bisa punya suara 7,5%, PDIP langsung bilang, ya udah sama kita. Tapi ketika itu terjadi, Golkar tentu ketakutan karena Golkar itu yang punya Bu Airin, ya. Bu Airin dengan keluarganya itu orang Golkar. Kalau Airin dan keluarganya ini lepas dari Golkar, yang rugi Golkar. Makanya Golkar akhirnya, padahal sudah malam itu memberikan surat bagi pasangan dari rejim yang berkuasa dan mendukung rejim berkuasa berikutnya, ya, tiba-tiba mengalihkan, suratnya dicabut dan diberikan kepada Airin besok harinya. Itu kan menandakan, kita orang bodoh bisa menandakan ini permainan tingkat tinggi, Bapak Ibu. Ya nggak bisa dibilang ini rahasia, ini udah kelihatan. Ya, saya juga nggak mendukung Pak Anies untuk menjadi gubernur Jakarta kembali. Apapun prestasinya, saya sih memang tidak respect dengan beliau dengan banyak hal gitu ya. Orang boleh memuja-mujanya, saya bilang enggak. Tapi secara demokrasi, ketika dia akhirnya dipermainkan, ya, kekuasaan memainkan dia sehingga akhirnya dia tidak memiliki kendaraan untuk maju, ya. Partai-partai yang selama ini mendukungnya seperti PKS, seperti PKB, itu tiba-tiba balik badan, ya, untuk mendukung Ridwan Kamil yang diusung oleh rejim berkuasa. Perhatikan, ya. Akhirnya Pak Anies nggak punya kursi dan tidak melenggang di Pilkada DKI. Dan itu meskipun saya tidak pernah pro dengan dia, saya sebagai orang yang objektif ya nggak bisa. Kalau emang peluangnya ada, dia masih dicintai oleh rakyatnya, ya maju. Ya, saya akan ada di pihak kontranya Pak Anies gitu. Tapi kalau akhirnya Pak Anies kepilih, ya udah, kayak kemarin saya membela mati-matian Ahok ketika lawan Anies. Tapi kalau Anies yang terpilih dengan politisasi agama, ya, ya, menjadikan agama sebagai salah satu sarana untuk menaikkan popularitasnya dan menjatuhkan Ahok gitu ya. Saya kan nggak suka di situnya gitu kan. Dengan dukungan FPI, saya masih ingat banget saat itu, ya. Rizik Sihab dan 212 segala macam itu kan. Ya, saya udah gitu. Ya, mengkritisi aja tapi tidak menganggap dia adalah gubernur. Bagi saya tetap gubernur, orang dia diangkat jadi gubernur sesuai dengan undang-undang dasar, dilantik dengan sesuai hukum. Ya. Jadi ya kita harus berjuang di hal yang legal gitu. Dengan Pak Anies nggak ada sekarang ini, perhatikan ya. Jakarta sebenarnya nyaris nggak bisa ada lawan. Ridwan Kamil akan berjalan sendiri. PDIP nggak punya pasangan untuk apa namanya merger gitu untuk bisa mengajukan calon. Tapi ketika MK berubah tadi, PDIP bisa jalan sendiri. Makanya PDIP kan calonnya Pak Pramono dengan Pak Rano Karno itu semua PDIP. Jadi Ridwan Kamil punya punya lawan, dan juga apa namanya yang independen, Pak Dharma Parengkon apa gitu namanya gitu ya. Ya tapi kita tahu calon independen itu juga curang. Entah sadar apa tidak sadar, karena ada banyak KTP yang ternyata dipakai gitu saja, dan banyak teori yang mengatakan bahwa calon independen ini dimajukan karena ada kecenderungan saat itu, di momen saat itu Ridwan Kamil dan koalisinya itu akan berhadapan dengan kota kosong. Ya lucu bagi demokrasi di mata dunia yang terjadi di Jakarta kalau Ridwan Kamil melawan kota kosong. Makanya dibuatlah cara agar independen ini maju. Ya intinya pasti kalah lah independen. Nggak mungkin lah si Pak Dharma itu bisa menang. Saya nggak yakin kok. Perhatikan nanti dalam Pilkada DKI berapa suaranya dia. Nggak akan signifikan. Ya. Jadi semua diatur gitu ya. Nah, ini mencerminkan kan orang yang berusaha untuk mempertahankan segala-galanya dengan kekuatannya. Beda banget dengan Mazmur 34 yang kita pelajari dari Daud ini. Di mana Daud jelas-jelas mengandalkan Tuhan. Ya. Menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ini Mazmur 34, Mazmur yang indah. Apalagi kalau kita baca kalimat-kalimat terakhirnya ya. Dikatakan Yahweh dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tapi Yahweh melepaskan dia dari semuanya itu.
Jadi kemalangan orang benar banyak, kata Daud. Kalau Daud berkata dia bagian dari orang benar, ya saya malang itu ya wajar. Tapi perhatikan, Yahweh tidak akan melepaskan kita untuk melewati yang namanya kemalangan itu sendirian. Makanya dalam Mazmur lainnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya sebab Yahweh menopangku. Ini kan sebuah kalimat iman yang luar biasa yang bisa kita dapatkan dalam Mazmur. Ya. Jadi dalam situasi kondisi ekonomi yang serba sulit seperti ini, ya, ya negara kita akan mengalami krisis kalau pemerintahan yang mendatang ini tidak bisa membuat prioritas yang baik buat rakyat. Ya. Apalagi kalau pemerintahan rejim yang baru nanti akan menggelontorkan uang puluhan ratusan triliun untuk IKN, saya yakin Indonesia akan kolaps. Ya. Bagi saya IKN itu terburu-buru, meskipun saya setuju pindah ke IKN, tapi pelan-pelan mestinya. Itu mestinya jangka panjang, proyek jangka panjang. Proyek 10 tahun paling cepat, saudara. Ya. Bayangin hutan yang tadinya belantara, isinya cuma beruk orang hutan, binatang-binatang liar tiba-tiba dibuka untuk menjadi sebuah ibu kota. Sekarang banyak orang yang bangga, gedung-gedungnya hebat, lampunya warna-warni, tapi nggak ada orangnya. Orangnya di situ yang ada di situ ya para buruh-buruh yang membangun, para insinyur-insinyur, para tenaga ahli yang sedang membangun kota itu. Ya. Tapi orang yang tinggal di situ nanti untuk menetap selamanya belum ada. Ya. Kalaupun ada pasar, ya pasar untuk beli sembako bagi buruh-buruh bangunan yang kerja di situ. Ya. Restoran-restoran juga kalau ada ya buat orang-orang yang makan siang dalam pekerjaan membangun IKN itu. Tapi kalau IKN itu sudah jadi, kayak kalau nanti pembangunan agak melambat, itu restoran siapa yang mau beli? Tutup itu. Makanya kalau kita mau dalami, harga tanah di IKN itu ya belum melonjak harganya signifikan. Kenapa? Orang masih meraba-raba. Yang investasi tanah di sana ya orang-orang yang kelebihan uang aja gitu. Kelebihan uang maksudnya ya daripada uangnya di bank tidak signifikan, ya dia investasikan dengan beli properti tanah di IKN dengan proyeksi jangka panjang, 20 tahun mendatang, itu akan menjadi bernilai luar biasa. Tapi kalau orang-orang yang uangnya normal gitu, cekak gitu ya, ada uang tapi ya kalau ditaruh di sesuatu tempat tapi tidak berputar dengan cepat, ya dia akhirnya kolaps. Itu belum berani berinvestasi di IKN. Ya. Makanya harga tanah di sana ya masih stabil aja, nggak melonjak hebat. Karena belum ada tanda-tanda. Semua yang dikatakan oleh presiden bahwa di bulan Juli kantor Menko akan sudah beroperasi, 4 Menko akan berkantor di IKN. Terus bulan September pegawai negeri yang ditempatkan di kantor-kantor yang penting sudah di sana, nggak terjadi tuh. Apartemennya katanya sudah jadi, tapi ya untuk mindahin orang kan susah. Makanya hari ini katanya sejak kemarin presiden berkantor di IKN itu bagi saya menyusahkan. Ya, bayangin Bapak Ibu, kemarin mengumpulkan seluruh Kapolri kalau tidak salah ya, dan juga Pangdam seluruh Indonesia di IKN. Nah, untuk kesana saja kan akomodasinya belum ada itu pesawat normal gitu. Kalaupun ada pesawat komersil biasa kan turunnya di Balikpapan. Perjalanan dari Balikpapan ke IKN masih berjam-jam. Ya, jelas nggak efektif dibandingkan misalnya kalau bikin rapat besar di Istana Merdeka atau Istana Negara. Jakarta, penerbangan seluruh Indonesia muaranya kan ke Jakarta. Jadi mau kapan saja ada. Jadi biaya tentu relatif lebih murah. Kalau ke Balikpapan, harga tiketnya pasti mahal Bapak Ibu. Jadi pemborosan itu. Ya. Jadi bagi saya presiden sekarang ini nggak bijaksana. Nggak bisa berkantor normal, tapi dia paksakan sebulan terakhir pemerintahannya di IKN. Tentu, saya berani yakin budgetnya akan jauh lebih besar daripada budget normal jika dia masih memerintah selama 1 bulan terakhir di Jakarta. Coba dicek. Nggak mungkin itu biayanya lebih rendah. Ya. Pasti lebih berkali-kali lipat, dan itu dilakukan dengan santainya karena memang tidak punya hati buat yang terjadi pada masyarakat. Jadi kembali Bapak Ibu, yuk kita menjadi orang yang cerdas, orang yang bisa melihat kebenaran, ya, dan berpaut pada Allah. Sehingga ketika kita berpaut pada Allah, menghadapi situasi yang saya beri contoh di pemerintahan yang nggak jelas ini, kita tetap terus bisa bersuka cita kepada Allah.
terus ada puji-pujian, mazmur kita kepada Allah. Terus memuliakan Allah dalam segala hal. Karena kita imani saja. Pemerintah boleh zolim, keadaan sekitar kita boleh rusak. Tapi kalau kita terus punya Allah yang hidup dan kita sembah Dia lewat puji-pujian kita, ya, maka kita akan tenang dalam menghadapi situasi apapun. Ya, saya yakin memang feeling saya ekonomi akan cukup berguncang dalam beberapa waktu ke depan, tidak lama. Tapi saya menghadapinya dengan tenang karena saya yakin nggak mungkin Allah tinggalkan saya. Ada jalannya Allah nanti menolong saya dan semua pergumulan yang harus saya lewati. Kenapa? Karena saya belajar untuk terus memuji-muji Allah. Pujian itu selalu ada keluar lewat mulut saya. Nggak pernah lekang dari mulut saya. Dan saya terus berusaha untuk menjadi orang yang hidup berbuat benar, baik, sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Semoga itu juga dikerjakan oleh saudara setiap hari dengan sungguh-sungguh, tentu dengan meminta pertolongan Roh Kudus yang bisa mensempurnakan perbuatan baik kita, sehingga yang kita lakukan ini benar-benar jadi persembahan yang hidup. Ingat, persembahan yang hidup itu, ibadah yang sejati itu adalah memberikan tubuh kita. Jadi berikanlah lidahmu, mulutmu untuk senantiasa memuji, hatimu, pikiranmu untuk diisi terus oleh kebenaran firman-Nya. Dan lewat tadarusan ini, semoga menjadi alat sehingga Bapak Ibu punya lebih kerinduan lagi kepada Allah lewat merenungkan firman-Nya. Semoga diberkati dan semoga jadi berkat program Tadarusan Alkitab pada seri hari ini di malam minggu ini dan bisa memberkati saudara semuanya. Saya terus mengajak saudara untuk ada dalam keluarga besar WBSD dengan mengikuti senantiasa setiap hari materi-materi kebenaran yang kami sampaikan lewat semua media sosial kami. Ada TikTok WBSD, Instagram WBSD, YouTube WBSD, dan juga Facebook WW.id. Kalau Bapak Ibu mau belajar secara khusus, Bapak Ibu bisa ikuti program kami, membership di YouTube BSD, ya. Di program YouTube BSD membership ini setiap hari saya mengajar. Contohnya di malam minggu ini ada program Ngobras, di mana saya akan buat materi yang hal-hal yang viral yang lagi berjalan di seminggu ini. Ya, saya coba renungkan, saya coba gumuli, dan saya suarakan lewat perspektif yang saya tahu gitu ya. Tentu untuk memotivasi agar kita bisa belajar dari semua tadi dan tidak mengulangi hal yang buruk, dan belajar dari hal yang buruk itu agar kita bisa kedepannya tidak jatuh di lubang yang sama. Setiap hari Bapak Ibu. Dan besok kita juga akan terus ada ibadah Minggu Raya, ibadah Kristen Sejati, jam 11. Bapak Ibu bisa ikuti secara live streaming di semua platform media sosial kami. Kalau Bapak Ibu tinggal di Serpong dan sekitarnya, pintu gereja terbuka buat saudara untuk beribadah bersama. Ya, ketemu dengan saya, kita ngobrol, kita bicara, kita bisa tanya jawab banyak hal. Dan juga temanya masih tentang Roh Kudus, tentang pneumatologi atau perspektif Roh Kudus dalam sudut pandang Trinitas atau pemahaman tentang ya Trinitas, ya, tentang pemahaman Allah yang dipahami oleh gereja tuh seharusnya gimana sesuai dengan Alkitab, Tritunggal, ya. Nah, saya punya pemahaman sendiri soal Roh Kudus dalam perspektif Tritunggal itu yang agak berbeda dengan apa yang dipahami gereja, dan saya sudah bagikan. Saya bahkan sudah membagikan pemahaman saya soal Kristus, pemahaman saya soal Allah, dan pemahaman saya sekarang ini sedang saya bagikan soal Roh Kudus. Semoga program-program yang saya berikan, materi-materi yang saya dapatkan, saya bagikan kepada saudara itu bisa memperkaya wawasan saudara, sehingga kita semua bisa punya iman yang benar, yang sesuai Alkitab, yang kita pertahankan di hidup kita masing-masing sampai Tuhan nanti jemput kita. Gitu ya saudara ya. Dan terima kasih buat kebersamaannya. Dan terus bertumbuh dalam Tuhan, terus libatkan Roh Kudus dalam segala hal, terus baca Alkitabmu, jangan semata-mata punya pemahaman iman dari pendeta, dari khotbah orang, dari ajaran orang, ya. Gumuli sendiri, ya. Kau mampu kok, jangan minder, jangan merasa rendah hati ketika kita bilang, Pak, saya nggak punya background teologi ya, nggak seperti Bapak, nggak seperti pendeta lain kan punya background teologi yang nggak, kita punya Roh Kudus, ya. Roh Kudus akan tolong kita untuk mengerti Alkitab ketika kita berharap sungguh Dia berikan pencerahan Alkitab buat kita. Pasti itu, ya. Saya sudah lakukan, sebab saya yang 3-4 tahun terakhir ini, itu saya yang beda dengan saya yang sebelumnya. Di mana saya sebelumnya kalau khotbah, saya tergantung penuh dengan pemahaman yang sudah saya dapatkan dari dosen saya, dari buku-buku bacaan saya, dari pendeta-pendeta saya sebelumnya.
Tapi sejak 4-5 tahun terakhir ini saya mengajar apapun bentuknya termasuk dalam khotbah, saya hanya bergantung pada Roh Kudus dan suara hati yang ada dalam hati saya yang saya percaya Roh Kudus yang bicara karena saya sudah mengundang Dia sungguh untuk menguasai hidup saya. Dan akhirnya Bapak Ibu tentu sudah perhatikan ada banyak pengajaran-pengajaran saya yang agak berbeda ya dengan saya yang sebelumnya. Dan saya sangat yakin karena saya sudah gumuli dan saya yakin saya sudah dibukakan hal-hal yang tadinya masih terselubung, sehingga ayat Alkitab ketika saya baca jadi jauh lebih jelas. Saya percaya kalau saya bisa seperti itu, Bapak Ibu juga bisa, jika Bapak Ibu semuanya mengandalkan Roh Kudus di atas segala-galanya. Yuk, kita akhiri malam minggu kita, tundukkan kepala kita doa. Makasih Bapak buat hari ini kami diingatkan lewat Mazmur 34, bagaimana Daud dalam situasi yang terpuruk sekalipun masih dapat hikmat marifat dari Bapa sehingga dia merendahkan dirinya, berperilaku seperti orang yang hilang ingatan supaya dibebaskan dari hadapan Abimelek. Dan meskipun demikian, Daud terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Dia berkata bahwa tidak pernah pujian itu lekang dari mulutnya. Dia selalu memuji Allah, memuji Yahweh dengan segenap hatinya. Itu yang mau kami praktekkan meskipun dunia di depan kami cenderung negatif. Situasi politik di negara kami, peralihan pemerintahan di negara kami begitu mencekam, ekonomi mulai ada di ambang resesi. Tapi kami percaya, kami yang anak-anak Tuhan, ketika pujian penyembahan kami terus ada di mulut lidah kami seperti Daud. Daud berkata, sekalipun aku lewat lembah kelam, aku percaya tidak takut karena Allah selalu besertaku. Itu bisa kami rasakan, kami hidupi, sehingga kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik ke depannya. Berkati semua gereja yang besok melayanimu Bapak, terutama WBSD, sehingga lewat pelayanan WBSD banyak orang yang bertobat, banyak orang yang kenal kebenaran. Lewat pengajaran minggu besok soal Roh Kudus, banyak hal tentang Roh Kudus yang disingkapkan bagi banyak orang yang mengikuti, sehingga kami semakin mengenal Roh Kudus dan melibatkan Roh Kudus dalam banyak hal di sepanjang sisa hidup kami ini. Berkati malam minggu kami bersama keluarga, biarlah sukacita, damai sejahtera yang dari surga kami rasakan, dan besok minggu setelah kami ke gereja kami masing-masing, setelah kami beribadah di The Way BSD, kami bisa melewati sisa hari minggu bersama keluarga, berbagi suka, berbagi tawa, berbagi sukacita dengan orang-orang yang kau cintai, yang kami cintai. Sehingga kami bersama mereka bukan cuma berkumpul di bumi bahagia, tapi juga bersama nanti dalam keabadian, bersama Yesus dan Bapa tentunya. Terima kasih buat segalanya, kami mengucap syukur, kami punya Allah seperti-Mu. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah Bapa, kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami. Kaulah yang punya kami, pakailah kami sesuka-sukamu. Mohon agar tidur kami malam hari ini di malam minggu ini, tidur yang diberkati, mimpi indah, dengan kebugaran, dengan kesehatan, sehingga besok boleh bangun dengan sempurna sukacita di minggu pagi untuk melayanimu, untuk datang menghadapmu dalam ibadah kami yang suci dan kudus. Kemuliaan hanya bagi Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih buat kebersamaannya, kekasih Tuhan. Selamat malam minggu, selamat istirahat, dan God bless you.